Pajak tahunannya itu untuk di awal itu 443.000. Kemahalan NMAX gue kayaknya. 443.000. Kalau SPK kita hampir 3.000 di Gias kemarin. Dan Hampir 3.000. 50%-nya M6 ini kebetulan. M6 ini Iya, karena 50%. Kebetulan belum, baru pertama nih di Asia, baru di Indonesia. Kebetulan di Thailand sama di Malaysia sendiri, setelah di Indonesia baru launching. Jadi indiannya kurang lebih di untuk saat ini ya di Halo semuanya, balik lagi dengan Auto Ins, Otomotif Indonesia, dan tentunya ditemani oleh host kalian yang paling kece, Om Roy. Nah, sekarang gue lagi ada di dealer Arista BYD Pondok Indah. Nah, sekarang kita lagi mau bahas mobil yang bener-bener lagi viral banget di kemarin di Gias, yang mobil penjualannya paling tinggi, yaitu BYD M6. Dan katanya di dealer ini bisa untuk deliverynya itu cepat, dan untuk dapat unitnya tuh bisa cepat. Jadi buat kalian yang penasaran, kita akan review mobil ini dengan marketing yang paling senior yang sudah membantu banyak customer-customer untuk memiliki mobil EV yang paling favorit, BYD MX. Ya udah, kita langsung bahas aja videonya, gaskan. Nah, di sebelah gue udah ada mobil BYD M6 nih. Warnanya yang warna putih. Mobil ini keren banget tampilan dari luar, dan gue juga masih baru banget nih pertama kali ngeliat mobil ini. Jadi gue masih penasaran banget sama luarnya seperti apa, dalamnya seperti apa. Tapi karena gue nggak bisa menjelaskan semua satu-satu, gue butuh didampingi sama marketing yang udah senior yang bisa menjelaskan keseluruhan tentang mobil BYD M6 ini. Oke, kita panggil aja untuk marketing. Nah, ini dia dengan marketing senior dari sini, dari BYD, dengan siapa nih? Baik, perkenalkan nama saya Dwi Puji Astono dari BYD Arista Pondok Indah yang beralamat di Jalan Haji Nawi nomor 17 Gandaria Utara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Siap, Bang. Mas Dwi. Mas Dwi ya? Siap. Mas Dwi. Mas Dwi ini apa, udah lama di dunia otomotif sepertinya ya? Lumayan, udah lebih dari 10 tahun. Lebih dari 10 tahun. Mantap, berarti pengalaman tentang mobilnya pasti udah hatam lah ya, tentang mesin-mesin, tentang interior, eksterior, udah hatam banget lah ya. Nah, Mas Dwi, boleh dibantu Mas Dwi untuk nomor teleponnya, siapa tahu nanti ada yang mau pesen untuk pesanan BYD, bisa ke Mas Dwi, boleh dibantu Mas Dwi? Untuk pemesanan BYD atau informasi test drive lainnya bisa dihubungi di nomor saya Dwi 0812 96693199. Siap Mas Dwi. Nah, buat teman-teman yang mau membeli BYD M6 ini, bisa langsung menghubungi nomor di bawah ini atau di nomor di deskripsi, langsung klik aja linknya, bisa langsung menghubungi Mas Dwi. Nah Mas Dwi, ini mobil BYD M6 yang kemarin viral ya di Gias ya? Ya, betul. Ini pemesanannya mencah rekor nggak? Biasanya kan BYD tahun kemarin tuh Gias tuh pecah rekor tuh. Betul, untuk SPK terbanyak. Tahun ini bagaimana nih? Untuk total SPK kita hampir 3.000 di Gias kemarin. Dan hampir 3.000? 50%-nya M6 ini kebetulan. M6 ini? Iya, karena 50%? Iya, karena emang 7-seater pertama di Indonesia dan udah ditunggu-tunggu sama masyarakat Indonesia juga. Tapi berarti kalau udah ditunggu-tunggu, berarti produk ini atau M6 ini sebelumnya udah ada di negara lain atau sudah diproduksi sebelumnya ya? Nah, kebetulan belum. Baru pertama nih di Asia, baru di Indonesia. Kebetulan di Thailand sama di Malaysia sendiri, setelah di Indonesia baru launching. Oh, di Indonesia baru launching. Berarti ini mobil EV pertama yang 7-seater kali ya? Betul. Yang mobil keluarga yang irit bahan bakar ya. Iya. Nggak pakai bahan bakar, malah pakai listrik ya maksudnya ya. Betul, listrik. Nah, Mas Dwi, untuk kisaran harga mobil BYD M6 ini emang kisaran berapa sih Mas Dwi? Nah, ini di luar ekspektasi juga sih sebenarnya. Awalnya itu estimasinya kan 500 jutaan ya. Kalau saya sekilas nih Mas Dwi, sekilas sih saya lihat mobil ini sih, pandangan saya ya, kayaknya sih pas tengah ke atas lah, 500 lah. Ya, kurang lebih ya. Nah, di awalnya emang prediksinya rata-rata di 500 jutaan. Ternyata 500 jutaan. Pas launching kita kasih harga kejutan. Berapa justru jadi? Di 300 jutaan. 300 jutaan? Iya, serius nih? Betul. Tepatnya di 379 juta. Wah, tipe standar. Tipe standar 379 juta. Memang kalau BYD M6 ini ada berapa tipe Mas Dwi? Nah, kebetulan ada 2 tipe, standar dan superior.
Tapi Standar dan superior. yang superiornya sendiri ada tipe captain seat dan 7-seater. Oke, jadi dibagi kalau tipenya ada dua, tapi kalau yang superior itu ada yang bisa pilih captain seat atau yang 7-seater. Berarti kalau captain seat jadi 6-seater doang ya? Betul. Oke, siap Mas Dwi. Nah, M6, mobil paling laris di Gias 50%. Alasannya apa sih Mas Dwi? Ya, jadi ini emang EV pertama ya di Indonesia yang 7-seater, dan emang mayoritas keluarga di Indonesia itu kan pengennya punya mobil yang muatnya banyak gitu kan, pengen ngajak orang tuanya, ngajak kakeknya, cucunya, tetehnya, semuanya ya rata-rata. Semuanya rombongan ya. Iya. Makanya begitu keluar ini langsung tuh antusias masyarakat Indonesia luar biasa sekali. Oh, siap Mas Dwi. Berarti kan Mas Dwi ada pemesanan juga di Gias kemarin ya? Betul. Nah Mas Dwi, memang animo masyarakat saat ini untuk mobil listrik udah setinggi itu ya? Ya, kayaknya udah mulai beralih ya, udah mulai sadar lingkungan juga, apalagi sekarang Indonesia khususnya di Jakarta kan polusinya udah lumayan ya. Tangsel, Jakarta, Juara udah merah polusinya hitam udah malah. betul. Udah Udah ini berarti 5 untuk besar. mengurangi polusi. Betul, salah satunya itu. Ramah lingkungan berarti ya? Makanya kita dapat subsidi dari pemerintah kan untuk pajaknya. Oh, siap. Untuk mobil listrik itu berarti semua udah disubsidi ya dari pemerintah ya? Ya, betul. Kalau boleh tahu nih, kan karena ngomongin subsidi ya Mas Dwi ya. Ya. Ini pajaknya berapa sih Mas Dwi? Nah, pajak tahunannya itu untuk di awal itu 443.000. Mahalan NMAX gue. Nah, itu dia. 443.000 Sama kayak pajak motor ya. Iya, kayak pajak motor. Itu pajaknya per tahun. Nah, nanti kan tadi pajak pertama nih. Untuk nextnya? Nah, di tahun kedua cuma 143.000. Lah, lebih murah. Betul, karena nggak ada biaya-biaya administrasi segala macam itu kan di awal ya, biasanya di SNK. Untuk pajak sendiri cuma 143.000 dia. 143.000 tahun kedua. Gila. Nah, ini kena progresif nggak sih? Dan dia bebas progresif. Bebas progresif sama bebas ganjil genap ya? Betul, bebas ganjil genap. Nah, buat kalian yang cari mobil keluarga, ya biasanya kan mobil keluarga itu mayoritas ya pastikan ya Avanza, Innova, dan lain-lain. Nah, sekarang ternyata udah mulai beralih nih animo masyarakat dengan pemesanan 1.500 lebih berarti ya. Kalau 50% dari tadi Mas Dwi bilang 3.000-an ya. Saat ini sudah hampir 1.500. Ya, 1.500 lebih berarti masyarakat Indonesia sudah mulai melirik mobil BYD M6 ini. Nah, buat teman-teman yang mau juga untuk memiliki BYD M6 ini bisa langsung menghubungi Mas Dwi, bisa langsung kontak Mas Dwi. Mas Dwi, jelasin dong keunggulan dari mobil BYD M6 ini. Ya. Eksteriornya dulu deh, kita bahas eksterior. Ya, karena ini mobil masa depan ya, ibaratnya mobil listrik ini udah memiliki konsepnya dia Dragon Face dia. Dragon Face? Ya, kalau lihat dari tampilan di depannya ini, dia dengan LED proyektor dan LED proyektor ya? Ya, udah ada LED headlight juga. Dan konsepnya dia kayak mukanya naga. Oh. Tapi bukan naga bonar nih. Naga bonar jadi dua. Ya. Berarti konsepnya dragon ya? Dragon Face ya. Gila, berarti mobil konsepnya nih baru ini nih yang mengambil konsep dragon nih. Biasanya kan betul. Apa namanya tuh biasanya trapezoidal dan lain-lain. Ini programnya Dragon Face. Nah, berarti kalau untuk di fitur-fitur lainnya di bagian eksterior? Ya, ini di M6 ini juga dilengkapi dengan ban yang lumayan sporty. Bannya velgnya sporty? Ya, velg sporty. Dan ring berapa nih? Ringnya ini 17 kebetulan. Oh, udah pakai ring 17. Itu untuk semua tipe sama velgnya sepertinya atau berbeda? Ya, sama betul. Oh, berarti tipe yang di bawah tadi superior sama apa Mas Dwi? Sama yang standar. Standar itu sama juga velgnya udah seperti ini? Betul. Kalau secara sekilas Mas Dwi, superior sama standar itu perbedaannya apa sih Mas Dwi? Perbedaannya dia di jaraknya ya. Kalau yang tipe superior ini jaraknya di 530 km untuk satu kali pengacasan. Oh, 530 nah, kalau yang km. Standar hanya 420 km. 420, siap Mas Dwi. Nah, tadi kan sebelum saya kesini saya sempat lihat beberapa review BYD M6 ya. Mas Dwi. Katanya kan tadi satu kali pengecasan 530. Tapi saya baca komen-komen biasanya di bawah itu Mas Dwi. Kira-kira gimana tuh? Ya, kalau itu sebenarnya tergantung cara berkendara kita. Oh, cara berkendara ya. Kita kan ada 3 mode berkendara, ada eco, ada normal, sama yang sport. Oh, jangan pakai sport mulu berarti ya. Kalau mau ngebut mulu. Dia
lebih boros pasti. Lebih boros. Sama kayak handphone kita kan kalau dipakai pasti makin boros tuh. Betul, betul Mas Dwi. Apalagi buat streaming terus ya, Iya, buat benar, live. Berarti tergantung pemakaian ya. Betul, Soalnya tadi saya lihat benar. biasanya di bawah itu nggak nyampe kayak gitu-gitu. Iya. Nah, saya juga jadi penasaran mumpung kita ketemu sama marketing seniornya ya langsung ditanyakan aja gitu Mas Dwi. Nah, Mas Dwi, berarti perbedaannya cuma di jarak tempuh aja superior sama yang standar. Ada lagi sebenarnya. Jadi kalau yang tipe superior ini sudah dilengkapi dengan teknologi ADAS, ADAS, safety-nya. Tapi sensing kalau yang itu ya? standar belum, betul. Oh, ada situ sensing ya. Kalau buat Betul. teman-teman Android yang belum tahu, ada situ sensing sama kayak kalau di Toyota Ya. TSS, kalau di Honda sensing. Betul. Gitu. Kalau di Hyundai Blue ya. Ya. Kayak gitu ya. Oke, siap Mas Dwi. Mas Dwi, saya penasaran nih ngeliat dalamnya, boleh nggak lihat Mas? Boleh? Wih, enak juga ya, Mbak ya. Yes. Nah, ini interior dari Ini interior ya, Mas Dwi ya? M6. Head unitnya tuh gede banget ya. Ya, ini 12,6 inci. 12,6 inci, dikit lagi 14 ini udah kayak nonton TV zaman dulu ya kan. Iya. Gede banget loh itu. Betul. Ini pasti enak banget nih kalau untuk bawa anak, mobil-mobil keluarga, bawa anak-anak kecil. Dan ini untuk joknya udah kulit semua ya? Ya, Mas kita Dwi ya? kulit sintetis. Oh, udah kulit sintetis. Siap-siap. Mas Termasuk Dwi. yang tipe standar juga sudah dilengkapi dengan kulit sintetis ini. Oh, berarti yang tipe superior sama tipe yang standar juga sudah sama-sama dilengkapi ya? Ya. Oke, siap Mas Dwi. Berarti ini udah sunroof ya? Ini panoramik sunroof. Panoramik aja. Betul, Berarti iya. cuman kaca aja ya? Ya. Bisa buka sampai belakang nih berarti ya? Betul. Ini bisa Oke. buka sampai belakang. Coba dong Mas Dwi. Nah, ini kan belum dinyalain nih. Oke. Nah, ini untuk M6 ini udah ada teknologi terbaru juga, dia Oke. auto power on. Jadi tinggal injak rem aja, Mm-mm. mesin otomatis menyala. Oh, teknologinya itu dengan kita Iya. injek rem aja otomatis mesin udah bernyala. Betul. Udah steady lah, udah siap ya. Ya, tapi bisa diaktifin dari semuanya dari monitor ini sih. Oh, berarti udah connect ke monitor untuk pengaplikasian Iya. semuanya. Oke. Oke, untuk tombol mengecilkan suaranya juga ngerol gini ya, keren ya, bagus ya. Ya. Bukan Bisa tombol dari lagi ya. monitor, bisa dari setir juga, Oke. dan bisa dari tengah juga. Dia ada 3 sih. Ada 3 ya. Iya. Nah, Mas Dwi, coba aku mau lihat dong untuk sunroofnya Mas Dwi, bisa nggak diaktifin Siap. untuk dibuka? Nah, ini dia bisa langsung sampai ke belakang untuk Wah, sunroofnya. bisa sampai belakang ini ya. Iya, Ini jadi ada kaca filmnya nggak, atau biar nggak menyerap panas gitu? Jadi kan misalnya kita sambil jalan sama keluarga, betul. sambil ngeliat apa langit gitu kan, cuaca di atas bagus gitu kan, Mbak. buat lihat pesawat terbang biasanya anak-anak ya. Lihat pesawat terbang, Lihat bener tayangan bener. putus Bisa juga tepuk bisa. tangan ya kan, bisa minta duit ya kan. Nah, ini keren banget sih, maksudnya ini panjang banget untuk kacanya bisa sampai belakang. Biasanya kan cuma stok di sini nih di tengah nih. Yes. Tapi untuk mobil BYD M6 ini dia bisa sampai belakang ya. Iya, maksimal. Oke. Tapi untuk kaca filmnya itu sendiri dia opsional ya. Kalau yang untuk free-nya dapatnya dari kita itu hanya kanan kiri belakang. Kanan kiri belakang, Iya, depan sama sunroof belum. depan Opsional. sama sunroof. Oh, Iya. berarti bisa pilih, bisa request juga ya kalau memang kita mau ya, atau Iya, bagaimana? betul. Oke, berarti untuk kaca film kanan kiri belakang. Ya. Depan sama untuk di bagian panoramiknya masih belum ya? Siap. Oke, jadi ada untuk mungkin ada biaya tambahan atau mungkin bisa requestnya langsung ke marketingnya. Kalau ke Betul. Mas Dwi dapat nggak kira-kira? Dapat pahalanya kalau kita. Siapa tahu ya kan, dikasih ya kan Mas Dwi Iya. kaca film kayak gini. Biasanya kaca filmnya apa sih, sama atau 3M kayak gitu-gitu, Ya, atau gitu. berbeda dia? Betul sih, standarnya itu antara 3M, Vikul sama Lumar sih. 3M, Vikul sama Lumar ya. Betul, tergantung Oke. tipe biasanya. Siap Mas Dwi. Untuk AC-nya ini dia triple zone ya? Ya, betul. Oke, untuk AC-nya dia ada 3 nih. AC-nya juga udah 3 baris nih, di depan, tengah, di belakang juga udah ada ini AC-nya ya, saluran AC-nya. Oke, untuk barisan belakang juga kayaknya masih lega ya saya lihat ya. Iya, nanti bisa dicoba. Jadi untuk dewasa juga masih Nah, ini juga nyaman. bisa, ini cup holder dan ini juga bisa ditutup ya. Kalau misalnya bawa keluarga tambahan, Ya. nggak mau dipakai juga bisa ya. betul. Tapi kalau cuman berenam aja nih, bisa pakai cup holder, duduknya nyaman, bisa jadi senderan juga. Ya. Untuk kayak Fitra Air ini tinggi saya. Tinggi gue cuma 167, jadi menurut gue ini udah oke, cukup banget sih untuk keluarga yang nggak cukup terlalu tinggi. Untuk di bagian tengah ini udah pas banget sih. Nah, untuk AC juga di bagian sini, pengaturan AC juga ada ya di bagian tengah Ya, sini ya. betul. Oke, udah ada colokan USB sama Type C juga loh untuk Ya, power. udah ada ISOFIX juga Betul. di baris kedua.
Udah ada Isofix juga. Ya. Nah, untuk fitur-fitur di bagian depan ini boleh dijelasin Mas Di? Nah, untuk pengaturan AC segala macam bisa dari sini, dan ini udah support juga dengan Android Auto atau Apple CarPlay ya, bisa di setting di sini semuanya di pengaturan, dan dia sudah dilengkapi juga dengan kamera 360. Oke, jadi termasuk, udah dilengkapi dengan kamera 360. Betul, ini depan belakang termasuk kolong. Bisa pilih langsung ya di sini ya? Iya, bahkan kolongnya bisa kelihatan. Jadi kalau ada kucing, ada tikus lewat itu kelihatan di garasi itu. Kalau duit jatuh kelihatan nggak? Duit jatuh pasti kelihatan. Tanpa sensor kita bisa langsung lihat. Iya, otomatis kalau duit jatuh gitu kan. Apalagi koinan ya. Kincring. Jadi indikator itu semua aktif ya di sini ya. Betul. Ini kayak pintu terbuka, semuanya aktif. Android Auto, Apple CarPlay, Spotify, navigation juga ada semua ya, radio ya. Bisa connect via Bluetooth juga. Untuk Miracast sama tampilan handphone kita ke audio head unit udah bisa ya? Sudah bisa, betul. Sudah support juga pakai Bluetooth ya. Untuk pakai Bluetooth. Siap Mas Di. Mas Di, saya penasaran nih. Kita ada program-program pembelian apa aja yang bisa saya dapat di sini? Boleh dibantu dijelasin Mas Di? Siap. Cuma kayak dijelasinnya di bagian depan aja deh, biar sambil orang bisa ngeliat mobilnya. Boleh. Siap Mas Di. Mas Di, untuk kita mau pemesanan itu prosesnya seperti apa? Harus tanda jadi dulu atau bagaimana? Ya, betul, tanda jadi dulu. Untuk tanda jadinya sendiri tiap tipe kita berbeda-beda ya. Kebetulan untuk yang M6 ini cukup dengan 10 juta aja. 10 juta untuk tanda jadinya. Betul. Dan karena ini barangnya masih inden, karena antusias masyarakat sangat banyak nih, antriannya panjang, jadi indennya kurang lebih untuk saat ini ya, di September Oktober. Sekarang bulan Agustus. Berarti kemungkinan di September Oktober berarti 1 sampai 2 bulan. Betul. Itu menurut saya untuk mobil listrik sih udah cukup cepat sih, Mas. Iya, betul. Menurut saya biasanya tahun lalu itu kan bisa sampai berapa bulan kan? Sekarang udah 1 sampai 2 bulan ya. Berarti untuk speed up-nya ini berarti masih CBU ya? Ya, betul. CBU langsung dari Cina. Langsung dari Cina. Pakai kapal dikirim sini langsung jadi ya di sini, bukan dirakit di sini ya. Oke, siap Mas Di. Untuk booking fee tadi 10 juta. Mas Di, untuk after sales-nya itu seperti apa sih Mas Di? Ya, karena kita dealernya udah tersebar banyak di seluruh Indonesia, after sale-nya kita juga nanti bisa di bengkel-bengkel yang Arista Group ya. Arista Group, oke. Dan untuk kendaraannya sendiri kita udah ada garansi nih, seperti garansi baterainya itu ada 8 tahun. Oke, garansi baterai 8 tahun. Garansi 8 tahun, garansi kendaraannya dia 6 tahun. Garansi kendaraannya 6 tahun. Betul. Maksudnya garansi kendaraan itu all keseluruhan. Ya, betul. Dari kendaraan itu. Dari pabrikan itu masih kita cover ya, seperti motornya, ini kan pakai motor ya. Kalau kendaraan listrik. Oke, motor listriknya maksudnya. Betul. Kalau baterainya juga kita kan 8 tahun. Oke. Jadi nggak usah khawatir ya untuk garansinya itu, garansi kendaraannya 6 tahun, garansi baterai tersendiri itu 8 tahun. Betul ya Mas Di. Nah Mas Di, untuk servis itu biasanya ya mungkin orang awam taunya kan servis itu 6 bulan sekali ya, atau patokannya 10.000 km. Ya. Ada perbedaan nggak kalau untuk dengan di mobil listrik? Ya, kalau kita sih karena mobil listrik itu lebih simpel ya, nggak ada ganti oli, mesinnya juga emang bukan mesin seperti mobil ICE atau mobil bensin. Dia lebih simpel perawatannya. Baik. Untuk servisnya di pertama mungkin di 5.000 km pengecekan. Servis pertama 5.000 km pengecekan, atau nanti setelah itu di 20.000. Atau setahun sekali. Jadi pertama pengecekan itu di 5.000, baru setelah itu di 20.000. Betul, setahun sekali. 20.000. Oke, berarti servisnya setahun sekali. Kalau misalnya mobil bensin itu 6 bulan sekali atau per 10.000, kalau mobil listrik itu 20.000 km atau 1 tahun sekali. Betul ya Mas Dwi ya? Betul, dan biayanya lebih murah pastinya. Oke, ada apa lagi Mas Dwi untuk after sales-nya? Ya, paling untuk ini nih, kalau misalkan mau cicilan, kita juga ada promo bunga 0% nih. Untuk yang mau kredit, ada promo bunga 0%. Ya, dan atau cicilan murah juga kita bisa sampai 7 tahun. Cicilan murah sampai 7 tahun. Ya. Oke, biasanya 8 tahun ini 7 tahun. 7 tahun bisa. 8 tahun ada juga nggak? 8 tahun mungkin ada di beberapa bank ya, beberapa leasing ada juga yang 8 tahun. Kalau 7 tahun itu pakai finance apa kalau boleh tahu? Ya, kita ada Maybank, ada Niaga juga. Maybank, Niaga yang kerjasama dengan BRI ya. BRI juga. Hampir semua leasing sebenarnya bisa. Gitu. Hampir semua leasing atau semua finance sudah kerjasama dengan BYD, jadi nggak perlu khawatir. Oke, Mas Di. Untuk biasanya untuk pengiriman nanti pakai towing atau
ada pakai driver di bawah gitu Mas? Ya, tergantung request sebenarnya. Jadi Oke. kadang customer ada yang minta pakai towing, kita bisa support untuk towingnya, opsional, tapi biasanya sih pakai driver juga. Oke. Buat teman-teman Om Roy yang mau pesen kendaraan, langsung aja hubungi Mas Dwi. Nomornya udah gue cantumin di deskripsi atau di nomor di video. Itu udah valid ya Mas Dwi ya? Yes. Boleh disebutin lagi deh Mas Dwi, Ya. untuk nomor teleponnya berapa Mas Dwi? Ya, jangan lupa kalau untuk pemesanan dan test drive bisa dihubungi di nomor 0812 9669 3199 dengan Mas Dwi. Siap, langsung hubungi Mas Dwi, nggak perlu khawatir, sudah berpengalaman di dunia otomotif, pasti pelayanannya juga bagus. Oke, siap Mas Dwi, untuk kunjungan saya sudah diterima untuk berkunjung di sini. Siap, Saya sama-sama. sudah dijelaskan untuk BYD M6-nya dari bagian eksterior, bagian interior dan fitur-fiturnya sudah dijelasin juga. Semoga Mas Dwi penjualannya semakin lancar dan Amin. SPK-nya banyak ya. Ya, amin. Siap Mas Dwi, untuk teman-teman Om Roy jangan lupa di like dan subscribe video ini kalau kalian merasa video ini bermanfaat untuk kalian. Oke, sampai jumpa semuanya. See you.